וואי, נו, בוא תראה איציק. איציק, הלך הבאגה. לאיפה נופלים? תסתכל ימינה, נופלים פה איתה. לא. יואו. וואו. נפל פה, איזה נפילה. נפל. אבל אחי. נפל. נודר כמה! ומתקפה! עליו! מתקפה! פיני הבוס! אין מה להיכנס! אימא'לה. זה יורד, כוש על הדודה שלהם, זה יורד לידי. תראו את השני, הנה הוא מתפצל, אחד יורד פוגע, יואו הרדי, הוא נופל בראשון. יואו, תראו. בשרפה על הגג ובסריקה במבנה. עד כאן? ברור, ועד כאן? חולצו כל הלכודים? אנחנו בסריקות. עדיין Let me ask you, because what conditions would Iran accept to bring this war to an end? Well, actually, we are not at that point yet. Obviously, this time is different from the previous time. Last time, we accepted the ceasefire, but this time is quite different, and the reason is obvious. Last time they attacked us, they made aggression against us. They killed our people, they destroyed our places, and then asked for a ceasefire. And we accepted out of good faith because we were only exercising the act of self-defense. And when the aggression was stopped, we stopped too. But it didn't bring about peace. Israel benar-benar menggali kuburannya sendiri. Negeri Zionis baru-baru ini menyerang Teheran yang mengakibatkan kerusakan masif di sejumlah bangunan. Apa respon Iran setelah melihat ibu kotanya kembali dibombardir oleh Israel? Kalau kalian berpikir Iran mulai menyerah, kamu mungkin perlu menyimak video ini. Selama 24 jam terakhir, negeri para mullah tanpa ampun menggempur Tel Aviv dan sejumlah kota penting Israel dengan serangan drone dan rudal penghancur. Kini kondisi ibu kota Israel tersebut jauh dari kata layak huni. Kekacauan dan kehancuran terjadi di mana-mana sehingga sulit untuk dikendalikan. Seluruh warga Zionis pastinya sedang was-was dengan ancaman terbaru dari Iran. Jika kamu sudah menonton cuplikan video tadi, terlihat jelas kekacauan terjadi di Bandara Ben Gurion. Ratusan warga Israel mulai meninggalkan kota karena dirasa sudah tidak aman. Namun Iran sudah terlanjur terbakar api kemarahan dengan memperingatkan warga Zionis untuk tidak kabur saat operasi pemusnahan. Apakah Israel menyerah begitu saja di tangan Iran? Negeri Zionis bukanlah negara lemah dan kini sudah melancarkan serangan balasan
ke Teheran. Namun ada satu kerugian besar yang harus diderita Israel apabila meladeni perang panjang melawan Iran. Cetak Gol coba merangkum Israel kalah telak dalam perang. Iran disebut akan deklarasikan kemenangan sebagai berikut. Tel Aviv kacau balau, kehancuran ada di mana-mana. Israel terpukul hebat dengan serangan tanpa henti yang dilancarkan oleh Iran. Negeri para mullah masih terus melancarkan serangan yang menghantam jantung ibu kota Zionis. Bahkan serangan ini semakin masif dilakukan dalam skala yang cukup besar. Sistem pertahanan Iron Dome yang mereka bangga-banggakan kewalahan menghalau serangan drone dan rudal Iran. Kami akan menampilkan video bagaimana Iron Dome Israel tidak bekerja dengan sangat baik. Video amatir ini dirilis oleh salah satu media Iran, yakni Press TV. Video amatir yang dirilis media Iran Press TV terlihat menampilkan sebuah rudal yang disebut sebagai Iron Dome Israel yang gagal mencegah serangan misil Iran ke Tel Aviv, Israel. Jika kamu sudah menonton videonya, terekam jelas sistem Iron Dome Israel gagal mencegat sebuah rudal. Akibatnya Iron Dome tersebut meledak dan justru jatuh ke gedung penting Tel Aviv. Banyak sumber yang memberitakan jika serangan dari Iran dapat dicegah dengan baik oleh Israel. Namun, kami punya satu bukti terbaru dari salah satu netizen di X. Akun bernama Lira memberikan update kondisi terkini yang dibagikan langsung oleh warga Tel Aviv. Dalam video tersebut terekam jelas rudal dan drone Iran mampu menembus sistem pertahanan Israel. ומתקפה על איום, מתקפה בנימוס אימא'לה. זה יורד, כושל הדודה שלהם, זה יורד לידי. תראו את השני, הנה הוא מתפצל, אחד יורד פוגע, יואו הרדי, הוא נופל בראשון. יואו, תראו. Bahkan rudal tersebut berhasil melesat sehingga meledak hebat di pusat kota Tel Aviv. Kalau kamu masih tidak yakin dengan keaslian video tersebut, kami akan bertanya langsung ke AI, Grok. AI Grok menjawab bahwa video tersebut benar-benar terjadi dan direkam langsung oleh warga sipil Israel. Kalau kamu masih kurang yakin, kami akan menampilkan dari media Al Arabiya. Media asal Uni Emirat Arab ini membagikan sebuah video bagaimana rudal Iran melintas di atas langit Tel Aviv. Banyaknya serangan rudal yang dilancarkan Iran tentu bikin Iron Dome kewalahan mencegatnya. Kamu tahu sendiri jika sebagian rudal dan drone Iran berhasil menghantam kawasan Tel Aviv. Akibatnya, kehancuran di Tel Aviv terjadi di mana-mana dan hampir merata di seluruh kota. Kami akan mengambil satu bukti yang dilansir dari media CNN Internasional. Dalam video tersebut, seorang jurnalis memperlihatkan kondisi apartemen yang hancur di pusat kota Tel Aviv. Apartemen tersebut benar-benar mengalami kerusakan yang cukup berat. Sumber lainnya datang dari media Al Arabiya yang menampilkan kehancuran di sejumlah kawasan penting Tel Aviv. Selain bangunan, mobil-mobil mewah juga terlihat ikut terbakar hebat. Melihat situasi negaranya yang mulai nggak nyaman, warga Tel Aviv mulai meninggalkan kota. Mereka sadar jika Israel sudah benar-benar tidak aman untuk ditinggali.
Saking kacaunya, warga Israel sampai-sampai rusuh di sebuah bandara Ben Gurion. Dalam video tersebut, warga Tel Aviv marah kepada para petugas bandara. Sekilas, jika kita melihat video tersebut seperti terjadi di sebuah bioskop atau ruangan teater. Namun, kami telah memvalidasi ke Grok bahwa kerusuhan ini benar terjadi di Bandara Ben Gurion. Sekarang, seluruh warga Israel ketar-ketir dengan ancaman serangan dari Iran. Bahkan negeri Paramullah memberikan ultimatum jika penduduk Israel jangan kabur saat operasi serangan. Kehancuran juga nggak hanya terjadi di Tel Aviv, melainkan juga sejumlah kota penting Israel. Hizbullah baru saja meluncurkan 150 rudal ke kota Haifa pada hari Kamis malam kemarin. Kebenaran berita ini bahkan sudah dikonfirmasi oleh media Israel, yakni The Times of Israel. Namun, lagi-lagi media tersebut menyembunyikan soal jumlah orang yang sudah meninggal. Benarkah klaim yang disampaikan oleh media The Times of Israel? Faktanya, justru Hizbullah berhasil meneror langit Israel bagian utara tanpa dicegat oleh sistem Iron Dome sama sekali. Sekarang, Israel mulai berpikir untuk menempuh jalur negosiasi ataupun gencatan. Nampaknya Israel memilih untuk melanjutkan pertempuran dan melancarkan serangan terbaru ke Teheran. Militer Israel mengklaim bahwa serangan baru ke Teheran merupakan bagian dari operasi ke-13. Berita ini benar-benar valid dan sudah diunggah oleh akun Al Arabiya. Kami akan menampilkan kondisi Teheran yang hancur lebur atas serangan terbaru yang dilancarkan Israel. Bahkan, serangan ini telah menghanguskan sebuah pesawat yang terparkir di Bandara Teheran. Strategi cerdik Iran menghadapi serangan Israel. Apa reaksi Iran setelah Israel kembali menggempur Teheran dengan serangan terbarunya? Para petinggi negeri Paramullah kini disebut-sebut sedang mempersiapkan serangan kejutan. Abbas Araghchi mengeluarkan ancaman keras kepada Israel. Menteri Luar Negeri Iran ini menyebut dirinya punya banyak kejutan yang siap digunakan untuk memberikan pelajaran ke Israel. Kami punya banyak kejutan yang menunggu Anda, tulis Araghchi lewat media sosial X. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Araghchi terhadap Amerika Israel? Kalau kami menduga Iran sedang menyiapkan strategi perang yang sulit ditandingi Amerika Israel. Salah satu kunci keberhasilan Iran sukses menggempur Israel terletak pada taktik perang mereka. Dibanding dengan perang pada bulan Juni 2025, kekuatan Iran tentu sudah banyak berbeda. Negeri Paramullah terus mengembangkan pasukan militernya demi tidak tertinggal jauh dari Israel Amerika. Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi memperingatkan Israel Amerika untuk tidak meremehkan kekuatan Iran. Kekuatan militer kami telah berkembang 10 kali lipat. Dibanding perang 12 hari, Amerika dan Israel salah memperhitungkan skenario perang ini, kata Safavi. Omongan Yahya benar-benar berdasarkan data dan faktanya sudah terjadi di medan perang. Iran menggunakan strategi perang asimetris, yakni mengincar kelemahan-kelemahan musuh. Salah satu taktik yang dimainkan adalah dengan meluncurkan rudal dan drone sebanyak-banyaknya. Sistem pencegat milik Israel ataupun Amerika pastinya kewalahan mengantisipasi rudal dalam jumlah besar. Eskalasi pertempuran yang baru-baru ini terjadi membuat kita bertanya-tanya, kapankah perang ini bakal segera berakhir?
Untuk mengetahui jawaban tepatnya terdapat pada Abbas Araghchi. Araghchi menyampaikan bahwa Iran masih belum siap untuk mengakhiri peperangan. Sang Menteri Luar Negeri masih menyimpan dendam kesumat terhadap Israel maupun Amerika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak pernyataan Araghchi dalam wawancara eksklusif di Meet Press. Let me ask you, because what conditions would Iran accept to bring this war to an end? Well, actually, we are not at that point yet. Obviously, this time is different from the previous time. Last time, we accepted the ceasefire. But, this time is quite different. And the reason is obvious. Last time they attacked us. They made aggression against us. They killed our people. They destroyed our places and then asked for a ceasefire. And we accepted out of good faith, because we were only exercising the act of self-defense. And when the aggression was stopped, we stopped too. But it didn't bring about peace. Lantas, apa yang dilakukan oleh Araghchi selain memainkan taktik perang yang cerdas? Untungnya, Iran saat ini tengah dibantu oleh Hizbullah yang juga sama-sama dendam terhadap Israel. Hizbullah melancarkan 150 roket dan sejumlah drone ke kawasan penting Tel Aviv. Serangan tersebut bahkan sudah agresif dilancarkan oleh kelompok militan Lebanon sejak Rabu malam kemarin. Menurut layanan penyelamat Israel, roket tersebut menghantam sebuah rumah di kota Bi'ina. Serangan ini melukai 2 korban dan 4 lainnya dirawat karena kecemasan akut. Gak hanya menghantam kota di Israel, serangan Hizbullah juga menghantam pangkalan militer Amerika. Dilansir dari Al Jazeera, roket tersebut telah menghantam pangkalan militer di Kuwait. Kalau tidak percaya, kami akan menampilkan satu video bagaimana ledakan hebat terjadi di pangkalan tersebut. John in Kuwait. Well, this is the breaking that we are getting in as of now. Iran's Revolutionary Guards have claimed responsibility for a fresh wave of attacks. They're saying that they have targeted a United States military base in Kuwait, and IRGC says it has fired 4 missiles at the headquarters of US forces in West Asia. Well, this include 2 missiles. Jika kamu sudah menonton video tersebut, terekam jelas kebakaran terjadi di pangkalan militer Al-Udairi. Serangan ini mengakibatkan setidaknya 100 tentara Amerika mengalami luka berat. Prajurit Paman Sam terlihat meringis kesakitan saat dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Jaber dan Al-Mubarak yang berada di Kuwait. IRGC menyatakan serangan ini bertujuan untuk menekan kehadiran sisa-sisa kekuatan militer AS. Iran tidak akan menyisakan sedikit pun pangkalan militer Amerika yang berada di negara Teluk. Dapatkan sendal anti-slip dari Brainpose. Kamu bisa dapatkan voucher dengan mengklik link di bawah ini. Kerugian besar yang ditanggung Israel AS jika perang panjang. Memang secara alutsista Israel Amerika unggul telak dibandingkan Iran. Tetapi secara strategi negeri Paramullah telah memainkan taktik cerdas yang membuat kedua negara Zionis ini merugi. Kedua musuh Iran ini menghabiskan persediaan rudal sampai membakar dana fantastis untuk perang kali ini. Amerika Serikat misalnya disebut mengeluarkan setidaknya 15 triliun rupiah per hari untuk menyerang Iran. Kenapa biaya perang AS begitu besar? Jawabannya karena mereka menggunakan peralatan super canggih untuk melawan Iran. Selain itu, Pentagon juga mulai kehilangan cadangan rudal. CSIS melaporkan AS telah meluncurkan 100-250 rudal pencegat THAAD. Jumlah tersebut setara dengan 20-50% persediaan Pentagon. Sementara Iran justru menggunakan biaya perang yang sangat kecil dan murah. Salah satunya ada drone Shahid 136 yang sudah digunakan Iran ribuan kali sejak perang ini meletus. Satu drone Shahid Iran diperkirakan seharga antara $20.000 AS atau sekitar 383 juta rupiah. Drone jenis ini dirancang untuk terbang menuju target dan meledak saat menghantam sasaran.
sehingga kerap digunakan untuk menyerang infrastruktur penting seperti pembangkit listrik atau fasilitas militer. Dan yang lebih mencengangkan lagi, IRGC bisa memproduksi drone Shahid ini setiap hari. Kemudian drone-drone buatan Iran juga menggunakan komponen dual use dan diluncurkan dari belakang truk. Drone-drone tersebut bisa dirakit diam-diam, tidak seperti rudal yang butuh infrastruktur besar. Dan biaya produksinya mencapai jutaan dolar. Sementara Israel juga mengeluarkan biaya besar mencapai 1,45 miliar US dollar atau 23 triliun rupiah. Ini sudah termasuk biaya serangan dan juga bertahan. Tindakan ofensif saja termasuk serangan udara awal, jam terbang dan amunisi menghabiskan biaya 593 juta US dollar. Tindakan defensif termasuk intersepsi rudal, dan pengerahan cepat pasukan cadangan menghabiskan biaya sisanya, kata Re'em Aminaj, Brigadir Jenderal IDF. Biaya kerugian ini belum dihitung dengan perang Gaza yang masih meletus hingga saat ini. Menurut laporan, Israel menggelontorkan dana mencapai 725 juta dolar atau 11 triliun per hari untuk menyerang Palestina. Lebaran sudah hampir dekat. Buat kamu yang ingin tampil kece, bisa membeli jubah pria dewasa premium dari Ahsan. Cek linknya di bawah ini. Itulah alasan Israel kalah telak dalam perang. Iran disebut akan deklarasikan kemenangan. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri para mullah benar-benar memenangkan pertempuran? Atau justru Amerika Israel lah yang berhasil memukul mundur Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.